Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kefahaman. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu berharap setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar, dapat menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda, dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan waktu yang umum digunakan, dapat mengetahui teknik melipat, serta dapat memahami kombinasi gerak dasar manipulatif menggiring bola. Kita awali pelajaran hari ini dengan memahami makna bersatu. Perhatikan contoh sikap bersatu dalam kehidupan di bawah ini. Yang pertama, ketika kita sholat berjamaah, kita sholat tanpa melihat usia, jenis kelamin, ataupun pekerjaan. Begitu juga ketika bergotong royong di masyarakat. Di rumah pun, kalian bisa melakukan berbagai pekerjaan dengan keluarga yang lain di rumah. Di sini contohnya ketika membantu ibu, tidak melihat anak perempuan atau laki-laki, usianya berapa. Saat bermain pun kalian bisa bermain dengan siapa saja. Begitu juga ketika kalian bersekolah. Bersatu di sini sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dilambangkan apa? Benar sekali, pohon beringin. Pohon beringin itu pohon yang besar. Anggap saja pohon beringin itu sebagai negara Indonesia, di mana di bawah pohon beringin kita bisa berlindung tanpa melihat perbedaan. Adapun sikap yang sesuai, contohnya gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama, serta tidak membeda-bedakan warna kulit maupun. Selain contoh sikap bersatu, ini ada beberapa contoh sikap yang menunjukkan tidak bersatu atau bermusuhan. Contohnya tawuran, mau menang sendiri, tidak sportif, ataupun bertindak semena-mena. Tidak boleh dilakukan ya. Dengan bersatu, banyak manfaat yang kita dapat. Yang pertama, banyak teman. Kedua, hidup rukun, damai, tenang, dan nyaman. Yang ketiga, menguatkan tali persaudaraan. Yang keempat, pekerjaan menjadi ringan. Kelima, menghemat waktu atau cepat selesai. Keenam, menumbuhkan rasa toleransi karena saling menghargai. Dan terutama, terhindar dari pertikaian. Tahukah kalian bahwa benda-benda di sekitar kalian ada yang berubah wujudnya? Contohnya, ada yang membeku, menguap, mencair, mengembun, menyipin, bahkan mengkristal. Selanjutnya ibu akan lebih menekankan tentang kaidah penulisan. Kenapa? Masih banyak sekali ditemukan anak-anakku membuat kalimat dengan tata cara yang salah. Yang pertama, huruf besar atau kapital. Biasa digunakan untuk awal kalimat, nama dan gelar, nama kota, provinsi, dan sebagainya. Nama geografi. Apa itu nama geografi? Nama wilayah, contohnya benua Eropa, Asia. Indonesia di mana? Di Asia Tenggara. Kemudian instansi dan usaha serta ungkapan dalam agama. Contohnya kitab suci Al-Qur'an, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu contohnya tadi ya. Yang kedua, tentang tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Untuk diletakkan di akhir kalimat berita. Yang kedua, koma di antara dua kalimat. Kemudian titik koma untuk menyebutkan beberapa perangkat. Kemudian titik dua, tanda seru untuk mengungkapkan perintah, dan tanda hukum. Perhatikan ya, jangan salah dalam menulis. Pembelajaran sub 1 kita mempelajari tentang
ukuran panjang, sekarang kita menghitung ukuran waktu. Ingat, 1 jam ada 60 menit. Jadi kelipatannya juga harus dikalikan. Dalam 1 hari ada berapa jam? Benar sekali, 24 jam. Ingat ya. Anak-anakku, perhatikan contoh berikut. 70 menit. Berarti ada berapa jam, berapa menit? Iya, yang pertama betul. Kita bagi dulu menjadi 60 menit dan 10 menit. Di mana 60 menit adalah sama dengan 1 jam. 10 menitnya tetap. Jadi 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Paham ya? Kita coba dengan angka lebih besar ya. 214 menit. Kira-kira mau dibagi jadi berapa dan berapa menit ya? Ingat, kelipatan dari 60. Yang pertama, betul, 180 menit. Berarti sisanya ada 34 menit. 180 menit sama dengan berapa jam? Tepat sekali 3 jam. Menitnya tetap ya, 34 menit. Jadi 214 menit sama dengan 3 jam 34 menit. Pintar. Kita lanjutkan dengan model penjumlahan ya anak-anak. Pertama, 50 menit ditambah 45 menit. Berapa? 95 menit. Betul. Nah, 95 menit. Kita ambil 60 menit ya. Jadi 60 dan 35 menit. 60 menit berapa jam? 1 jam. Jadi 95 menit itu 1 jam 35 menit. Kita lanjutkan dengan yang pengurangan. 2 jam 20 menit dikurangi 1 jam 50 menit. Kita kerjakan satu-satu. 2 jam 20 menit hasilnya benar, 140. Sedangkan yang 1 jam 50 menit hasilnya 110 menit. Ingat, perkalian ya. Jadi hasilnya 140 dikurangi 110. Ada 30 menit. Jadi hasil pengurangan 2 jam 20 menit dengan 1 jam 50 menit ada 30 menit. Pintar. Yuk kita lanjutkan. 5 jam 15 menit dikurangi 2 jam 25 menit. Kita rubah 5 jam berapa? 5 kali 60 ditambah 15 315. Yang 2 jam 2 kali 60 ditambah 25 hasilnya 145 menit. Kita kurangkan 315 dikurangi 145 170 menit. Jadi hasil pengurangannya adalah 2 jam 50 menit. Dari mana bisa jadi 2 jam 50 menit? Kita rubah yang 170 menjadi 120 dan 50. Pintar. Ingat, tadi kita sudah mempelajari tentang bersatu. Kalian pernah membantu orang tua kalian melipat atau merapikan baju? Nah, kalau yang belum, bisa dicoba setelah melihat video ini. Yang pertama, letakkan kemeja atau kaos di atas meja dengan posisi bagian belakang menghadap ke kita. Seperti contoh gambar 1 ya. Yang kemudian, lipat sisi kanan tepat di tengah bahu. Lihat gambar nomor 4. Dilanjutkan melipat bagian lengannya, gambar nomor 5. Begitu juga untuk sisi kiri. Hati-hati, biasakan dari sisi kanan. Dilanjutkan bagian bawah baju dilipat ke atas seperti gambar nomor 6. Yang terakhir balik. Insya Allah bajunya sudah rapi. Di tengah pandemi ini, jangan lupa olahraga ya. Kali ini yang kita bahas tentang cara mengiring bola. Cara mengiring bola ada 3. Yang pertama, dengan kaki bagian dalam. Perhatikan langkah-langkahnya. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, ketika berdiri tegak,
kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan condong ke depan dan bersiap melangkah. Kemudian bola ada di depan kaki kanan. Bola ditendang dengan menggunakan kaki kanan bagian dalam dengan perlahan sehingga bola bergulir perlahan ke depan. Perhatikan video berikut biar lebih jelas. Terus. Lanjut. Selamat mencoba. Yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Yang pertama, dorong bola dengan kaki bagian luar ke arah depan dengan posisi kaki agak terangkat dari tanah, bersamaan kaki tumpu ikut bergerak. Yang kedua, tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Yang ketiga, bola bergerak ke depan dan tidak jauh dari kaki di permukaan tanah. Biar lebih jelas, perhatikan video berikut. Langsung. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.